Halo semuanya, di sini kami akan membahas mengenai APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Tetapi sebelum masuk ke dalam penyampaian materi, kami akan memperkenalkan setiap anggota kami. Yang pertama ada Gisa, yang kedua Arti, ketiga Diva, dan keempat Dea. Selamat menyimak dan mendengarkan. Poin yang pertama yaitu, apa itu APBN? APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Poin selanjutnya itu mengenai fungsi dari APBN. Fungsi yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Fungsi yang kedua itu fungsi distribusi. Sesuai namanya distribusi, fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilitasi. Fungsi stabilitasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi otoritas. Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Fungsi yang kelima yaitu perencanaan APBN. Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi regulasi APBN. Fungsi regulasi APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu tujuan APBN. Yang pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam menjalankan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Yang keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Dan yang kelima, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Yang kedua, pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. Yang ketiga, pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Yang keempat, persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dalam UU, namun jika tidak disetujui akan menggunakan APBN dalam tahun sebelumnya. Terakhir, APBN akan dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Yang selanjutnya yaitu sumber pendapatan negara yang dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah, di mana pendapatan dalam negeri ini merupakan penerimaan yang sumbernya berasal dari kemampuan dalam negeri. Menurut UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, penerimaan dalam negeri ini dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan penerimaan hibah ini merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Selanjutnya yaitu belanja negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Tujuan dari belanja negara ini yang pertama melaksanakan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperlancar roda perekonomian, membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Belanja negara ini dibagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah, di mana belanja pemerintah pusat dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus, sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu belanja pemerintah daerah, dibagi pula menjadi dua, yaitu dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyeimbang dana otonomi khusus. Dana perimbangan ini merupakan alokasi dana dari pengeluaran pemerintah pusat dan dibagi menjadi tiga, yaitu dana bagi hasil
meliput bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, dana alokasi umum atau DAU, yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah batas arahan pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu dana alokasi khusus atau DAK, yaitu bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran sesuai ketetapan pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu dana otonomi khusus dan penyeimbang dana otonomi khusus, yang merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, seperti pengalokasian dana untuk pembangunan di Provinsi Papua. Yang ketujuh, kebijakan-kebijakan anggaran. Yang pertama, kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang merupakan kebijakan anggaran yang jumlah penerimaannya dengan pengeluaran pemerintah sama besarnya. Yang kedua, kebijakan anggaran tak berimbang. Kebijakan anggaran tak berimbang merupakan anggaran penerimaan tak berimbang dengan jumlah pengeluaran di dalam periode tertentu. Yang ketiga, kebijakan anggaran dinamis. Anggaran dinamis merupakan anggaran yang pasti selalu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan anggaran yang diterapkan di tahun sebelumnya. Yang keempat, kebijakan anggaran defisit. Anggaran defisit merupakan anggaran di mana kondisi pengeluaran negara justru lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaannya. Yang terakhir, kelima, kebijakan anggaran surplus. Anggaran surplus merupakan anggaran yang menunjukkan jumlah penerimaannya yang lebih tinggi dari jumlah pengeluaran negara. Yang kedelapan, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama, mengetahui besarnya GNP atau Gross National Product dari tahun ke tahun sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Yang berikutnya, jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diatur sehingga kestabilan keuangan atau moneter negara dapat terjaga. Berikutnya, industri dalam negeri dapat berkembang karena masyarakat dapat ikut berinvestasi. Berikutnya, bisa diketahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa, serta yang lainnya sehingga memperlancar distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, terbuka bagi masyarakat untuk kesempatan kerja mereka, investasi negara, serta perkembangan proyek negara dapat terlaksana. Terbuka kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Berikut adalah rancangan anggaran pengeluaran belanja negara tahun 2021. Selanjutnya yaitu data APBN tahun 2022 yang dapat kami lampirkan pada slide berikut. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang berkenan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.